Perkenalkan, nama saya Juwinda Sobaba dengan NIM 19070101181. Saya berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Saya akan mempresentasikan materi tentang kualitas lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial budaya, dia terbagi menjadi dua aspek, yaitu aspek yang pertama yaitu lingkungan sosial, dan juga aspek yang kedua yaitu lingkungan budaya. Aspek yang pertama, lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah sebuah interaksi di mana masyarakat dengan lingkungan ataupun lingkungan yang juga terdiri dari makhluk sosial atau manusia. Dan aspek yang kedua yaitu lingkungan budaya. Lingkungan budaya adalah suatu keadaan sistem nilai budaya, adat istiadat, dan cara hidup masyarakat yang mengelilingi kehidupan seseorang. Yang dapat saya simpulkan yaitu lingkungan sosial budaya adalah lingkungan atau tempat manusia berkumpul dan menjalankan hidup bersosialisasi dan dalam lingkup berbudaya sesuai daerah masing-masing yang menjadi ciri khasnya. Berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan sosial budaya. Di sini terdapat 5 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor geografis, temperatur yang terlalu tinggi, adanya badai atau gempa bumi memberi pengaruh pada manusia. Sedikit banyaknya sumber-sumber kekayaan alam akan sangat menentukan jenis kehidupan yang dialami. Faktor yang kedua yaitu faktor teknologi. Penggunaan alat transportasi dan juga komunikasi yang canggih banyak memberi kemudahan bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan juga mudah untuk menerima informasi yang baru dari luar dalam waktu yang relatif singkat sehingga dapat berdampak positif ataupun berdampak negatif. Faktor yang ketiga yaitu faktor ideologi. Ideologi dasar yang terdiri dari keyakinan dan nilai-nilai yang bersifat kompleks dapat dijadikan alat untuk memelihara, tetapi ia akan membantu mempercepat timbulnya perubahan jika keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai tersebut tidak lagi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Faktor berikutnya yaitu faktor kepemimpinan. Perubahan-perubahan sosial juga seringkali dipelopori oleh pemimpin yang karismatik karena mereka mampu menarik pengikut-pengikut dalam jumlah besar yang akan bergabung dengan mereka dalam gerakan sosial. Faktor terakhir yaitu faktor penduduk. Perubahan penduduk itu sendiri merupakan suatu perubahan sosial. Di samping itu, perubahan penduduk juga merupakan faktor penyebab timbulnya perubahan sosial dan budaya. Berikutnya itu faktor pendorong perubahan lingkungan sosial budaya. Faktor pertama yaitu adanya kontak dengan budaya lain. Kontak merupakan proses penyampaian informasi tentang ide, keyakinan, dan hasil-hasil budaya. Berikutnya yaitu sikap menghargai hasil karya orang lain. Tidak ada apresiasi terhadap karya orang lain menjadikan seseorang enggan untuk berkarya, namun akan berbeda jika setiap orang menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga yaitu sistem pendidikan yang maju. Pendidikan mengajarkan seseorang untuk berpikir ilmiah dan juga objektif. Dengan kemampuan tersebut, seseorang dapat menilai bentuk kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan serta kebudayaannya yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat yaitu toleransi terhadap perubahan. Sikap toleransi yang dibutuhkan untuk mempercepat laju perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Adanya sikap toleransi menjadikan masyarakat lebih menerima hal-hal baru. Masyarakat akan menerima hal-hal baru jika mereka merasa bahwa hal itu membawa kebaikan bagi diri mereka sendiri. Yang kelima yaitu sistem pelapisan terbuka. Sistem pelapisan terbuka dapat memungkinkan terjadinya gerak sosial yang vertikal yang lebih tinggi. Strata yang lebih tinggi dapat mendorong seseorang melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Berikutnya yaitu aspek sosial yang mempengaruhi status kesehatan dan juga perilaku kesehatan. Yang pertama yaitu umur. Jika dilihat dari golongan umur, maka ada perbedaan pola penyakit berdasarkan golongan umur. Misalnya pada balita. Pada balita itu dia lebih rentan
terkena penyakit infeksi. Sedangkan golongan usia yang sudah tua atau lansia itu mereka lebih rentan terkena penyakit-penyakit kronis seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, kanker, dan penyakit lainnya. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Perbedaan pada jenis kelamin juga dapat menghasilkan penyakit-penyakit yang berbeda. Misalnya pada kalangan perempuan itu mereka sering menderita penyakit kanker payudara, sedangkan laki-laki banyak menderita kanker prostat. Karena hal ini dikarenakan bahwa laki-laki dan perempuan itu mereka memiliki hormon yang berbeda, dan hal ini tentunya dapat berpotensi memiliki suatu penyakit yang berbeda juga. Ketiga yaitu pekerjaan. Ada hubungan antara jenis pekerjaan dengan pola penyakit. Misalnya, buruh yang bekerja di industri, misalnya di pabrik bahan kimia, maka pekerjaan tersebut juga lebih rentan terganggu kesehatannya, terlebih mengenai organ pernapasan. Oleh karena itu, di setiap industri wajib memiliki SOP masing-masing. Yang terakhir yaitu sosial ekonomi. Keadaan sosial ekonomi ini juga dapat berpengaruh terhadap pola penyakit. Misalnya, penyakit obesitas itu biasanya lebih rentan atau lebih banyak ditemukan pada masyarakat yang memiliki status ekonomi tinggi, dan sebaliknya malnutrisi itu lebih banyak ditemukan di kalangan masyarakat yang berstatus ekonomi yang rendah. Selanjutnya yaitu aspek budaya yang mempengaruhi status kesehatan dan perilaku kesehatan. Di sini ada 7 aspek budaya, yaitu yang pertama pengaruh tradisi, yang kedua sikap fatalitis, yang ketiga pengaruh nilai, yang keempat sikap etnosentris, yang kelima pengaruh perasaan bangga pada statusnya, yang keenam pengaruh norma, dan yang terakhir pengaruh konsekuensi dari inovasi terhadap perilaku kesehatan. Berikutnya itu jenis lingkungan sosial. Jenis lingkungan sosial ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu lingkungan sosial primer dan juga lingkungan sosial sekunder. Lingkungan sosial primer adalah di mana terdapat kumpulan-kumpulan masyarakat yang ada di dalam lingkungan tersebut dan mereka memiliki hubungan yang baik atau hubungan yang erat dan mereka saling mengenal antara satu dan yang lain. Contohnya itu pada masyarakat di pedesaan atau di daerah pinggir perkotaan. Kebanyakan dari mereka lingkungan sosial primernya itu sangat baik karena di tempat tinggal mereka itu bersifat kebersamaan. Mereka sering bergotong royong, mereka selalu menjaga silaturahmi, mereka saling menghargai satu sama lain, dan juga mereka menjunjung tinggi nilai-nilai sosial seperti kekeluargaan, kesopanan, saling menghargai, dan hal ini tentu mereka cenderung saling mengenal baik antara satu dan yang lain. Mereka juga keep kontak dan lebih bersifat sosialis atau lebih bersifat terbuka. Yang kedua yaitu lingkungan sosial sekunder. Lingkungan sosial sekunder ini dia bertolak belakang dengan lingkungan sosial primer, di mana masyarakat di dalamnya itu cenderung bersifat individualis, bersifat cuek, acuh tak acuh terhadap sesamanya. Contohnya bisa dilihat dari masyarakat di komplek-komplek perkotaan. Mereka itu lebih cenderung tidak mengenal satu dan lainnya. Dan juga tidak nilai-nilai sosial dalam lingkungan sosial sekunder ini sangat sedikit sekali orang-orang yang mengamalkannya. Demikian hasil presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.